Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sejaman Siar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk mitra yang menjalankannya di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Nah mitra, seperti biasa, mudah-mudahan mitra sehat walafiat ya, tentu segar-segar. Kita kembali lagi mitra dengan pengajian ibadah maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Sepertinya di depan saya sudah bersiap-siap ya, akan datang ke ruang dengan mitra dengan tausiahnya, tentunya dengan topik-topik yang akan disampaikan ya. Baik mitra Sejaman Siar yang ingin bertanya silakan aja, jangan sungkan-sungkan di 08 111 86003. Baik itu tentang topik yang nanti akan dibahas ataupun di luar topik, silakan aja. Dan di studio ini sudah ada Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, sehat ya Gus ya? Alhamdulillah Bung, sehat baik. Iya, karena sehat adalah aset yang tak terhingga. Kalau nggak sehat, cuman lo sedikit aja udah. Iya, baik Gus. Tentu yang terkait dengan pengajian pada maghrib ini ada topik yang ingin disampaikan, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Elkanlah di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala urusannya, segala niatnya, bahkan hajatnya juga cita-citanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya juga diberikan kebahagiaan bahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di studio ada Bunda Fitri dan Kak Aulia. Mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga segala doanya, cita-citanya, harapannya, bahkan kemauannya semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zahir batinnya, dunia akhiratnya juga mendapatkan kebahagiaan bahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra Gangga, hari ini berjudul meninggalkan keraguan-raguan. Dalam sabda, dalam hadisnya, An Abi Muhammadil Hasan bin Ali bin Abi Thalib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadis hasan wa sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cucu baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau bukan hanya cucu, bahkan kesayangannya Rasulullah SAW. Dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah SAW yang sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Riwayat Imam At-Tirmizi, dan beliau berkata bahwasanya hadis ini hasan dan sahih. Pelajaran yang dapat kita ambil, yang pertama, meninggalkan subhat dan mengambil yang halal akan melahirkan sikap waro. Yang kedua, keluar dari ikhtilaf ulama lebih utama karena hal tersebut lebih terhindar dari perbuatan yang subhat, khususnya jika di antara pendapat mereka tidak ada yang dapat dikuatkan. Yang ketiga, jika keraguan bertentangan dengan keyakinan, maka keyakinanlah yang diambil. Sebuah perkara harus jelas berdasarkan keyakinan dan ketenangan. Tidak ada harganya keraguan dan kebimbangan. Berhati-hati dalam sikap
kita untuk meremehkan terhadap urusan agama. Jangan kita suka meremehkan dalam urusan agama. Yang terakhir yaitu siapa yang membiasakan perkara subhat, maka dia akan berani melakukan perbuatan yang haram. Inilah yang disebutnya subhat, dekat sekali dengan yang haram. Hadis tersebut berkaitan dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan meninggalkan keraguan-raguan. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharun misluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Artinya berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-keraguan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberikan ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi atau membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu datanglah kepada kami bukti yang nyata. Quran surat Ibrahim ayat 10. Banyak di antara kita dalam sehari-hari kita suka ketemu yang namanya keraguan-raguan. Dalam Islam tidaklah boleh untuk merasa ada keraguan. Apabila bimbang antara yang satu dan dua, Islam mengajarkan untuk sholat istikharah, malam sholat istikharah, habis sholat istikharah disunahkan untuk tidur. Nanti ada petunjuk-petunjuk Allah, mungkin dalam mimpi ataupun di luar mimpi. Di luar mimpi itu bisa ada kode keras dari makhluknya Allah, ataupun ada wali Allah yang langsung menunjukkan kepada kita dari apa yang kita lakukan. Apabila kita menemukan keraguan-keraguan, baik kita menentukan sesuatu ataupun kita menerima sesuatu. Ketika menerima sesuatu, misalkan kita dikasih nasi sama tetangga kita yang kita kenal dia bukan seorang muslim. Dikasih nasi mungkin 1 kotak atau 2 kotak dan lain sebagainya. Itu hanya jumlah. Ketika dikasih dalam hati kita, ini halal enggak ya gitu. Ada begitu tuh. Ada pertanyaan seperti itu tuh. Itu enggak boleh. Ya. Apabila kita dikasih, kita khusus ini halal, ya. Apabila kita ragu-ragu, ya maka jangan dimakan gitu. Akan tetapi tidak boleh menolak pemberian orang. Misalkan tetangga kita non muslim, oh maaf Bu, ibu kan beda agama sama saya, jangan ngasih saya. Ini nyakitin makhluk Allah, nggak boleh. Jadi yang boleh itu iya terima kasih banyak ibu walaupun belum tentu kita makan. Yang jelas jangan mengecewakan yang atau si pemberi. Apabila ketika kita udah terima, kita taruh di dalam, terus ada keraguan kayak tadi tuh, ini ayamnya digoreng campur sama daging yang lain gak ya gitu. Ada keraguan gitu. Itu tidak boleh gitu ya. Harus menentukan mau dimakan atau enggak. Kalau misalkan ragu ya lebih baik enggak usah makan. Tapi kalau ada keyakinan oh ini halal, makan. Jangan takut, insya Allah menjadi obat. Dan definisi kan begini, apabila kita memakan atau meminum sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi kita nggak tahu, itu kan boleh-boleh aja. Maksudnya nggak jadi dosa karena nggak tahu. Bukannya pura-pura nggak tahu, beda. Kalau pura-pura nggak tahu, misalkan saya
beli air di botol Bun, beli air di botol, saya tahu ini air keras gitu ya, minuman keras maksudnya, saya minum aja. Kata temen, lu nggak tahu itu, nggak tahu, padahal pura-pura nggak tahu. Ini yang nggak boleh. Jadi dalam Islam itu jangan ada keraguan. Apabila ada keraguan maka tinggalkan. Apapun, baik kita menerima ataupun memberi daripada perjalanan hidup kita. Misalkan kita menerima tadi tetangga kita memberikan makanan saja dari berbeda agama, kita ragu, ya jangan. Kalau menurut saya kalau udah dikasih gitu ya udah terima, insya Allah jadi halal untuk ibadah mubarakah. Karena kita kan tidak tahu dia cara gimana, dan kita memberi sesuatu ke orang gini. Contoh kita ingin memberikan sesuatu ke orang, saya pengen ngasih ya ngasih juga lah contohnya, tapi dia masak kayak itu gitu, nggak jadi deh. Nah ini jangan ada keraguan. Kalau mau kasih enggak gitu. Kalau ada keraguan seperti itu, ya itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kalau ingin kita memberikan sesuatu itu kan bisa bentuknya infak, sedekah ataupun hadiah. Itu semua dapat ganjaran, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ada keraguan lagi memberi. Mungkin kalau menerima sedikit khawatir ya, tapi itu pun jangan sampai ada kekhawatiran dalam diri kita. Maka mitra dagang di mana saja Anda berada, misalkan kita banyak nongkrong, banyak bergaul dengan sahabat-sahabat kita yang mungkin kebersihannya kurang ataupun keyakinan berbeda, jangan menunjukkan atau jangan mengecewakan mereka karena kita mungkin ilfil lah gitu ya, ataupun kita takut atau ada keraguan. Jangan ditunjukin kepada mereka karena itu menyakiti makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Islam itu sangat penyayang ataupun sangat menghargai makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apabila kita satu gelas atau satu piring dengan mereka, yaudah Bismillah, mudah-mudahan itu baik-baik saja dan menjadi halal untuk ibadah mubarakah. Jangan sampai mengecewakan mereka dan jangan sampai ada keraguan pada diri kita terhadap rezeki dari jalan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya baik, haturun Gus Edward, sudah diuraikan tadi seputar topik, yaitu meninggalkan keraguan-raguan atau tinggalkan apa yang merasa meragukan. Nah baik, kita tak lepas dari rasa ragu. Pasti setiap orang, setiap individu berbeda karakter dan tabiat ya. Pasti ini merasakan yang namanya keraguan-raguan. Lalu tadi menurut Gus Edward, kita sebaiknya hilangkan keraguan-raguan itu, walaupun misalnya apa yang kita terima dari seseorang yang menurut kita tidak selamanya atau tidak sejalan gitu ya, atau berlainan keyakinan, tapi kita harus yakin bahwa itu baik gitu loh. Jadi kita positif aja, itu insya Allah ya Gus ya, seperti itu ya. Baik, kemudian apa sih yang harus dilakukan Gus jika ragu itu terus menghantui kita gitu kan, sementara pemberian sudah kita terima. Lalu apa yang harus kita lakukan, dan menurut Islam bagaimana ini Gus? Baik, apabila ada keraguan, maka misalkan dalam keraguan kita melihat dalam hati kita, melihatnya bicara logis dulu. Misalkan dia memberikan makanannya, makanan itu udah kita terima ya. Islam mengajarkan kalau makanan sudah diterima, apalagi sudah dikonsumsi, maka nggak usah diingat lagi dari mana halal ataupun haram. Sedangkan Islam mengajarkan sebelum dikonsumsi itu jangan nanya gini, jangan rewel lah punya, bukan jangan nanya boleh gitu ya, rewel nggak boleh. Jadi ini halal apa haram itu nggak boleh. Kalau udah ada keraguan itu maka haram. Contoh simpel gini, Bunda masuk ke ruangan ini ngasih air putih ke saya rewel Bun, bukannya nanya, kalau nanya biasa aja. Ini halal haram Bun, halal haram gitu, sampai lebih dari air apa sih ini gitu ya, itu haram. Jadinya haram karena ada keraguan yang banyak gitu ya, lewat batas lah ya.
Terus apalagi kayak tadi kalau misalkan kita udah dikonsumsi udah dikonsumsi sudah beberapa hari, ini halal apa haram, masih nanya gitu ya. nah itu jadi haram, jadi haram. Maka ya. maka kalau baiknya dalam Islam itu sebelum dikonsumsi, apalagi sudah dikonsumsi, sudah katakan ya Allah terima kasih, alhamdulillah, kan kalimat pendeknya bersyukur, alhamdulillah. Sebelum makanya kan gini, kalau ada pertanyaan halal haram gitu ya, dari apa bahasanya jorok apa bersih gitu tuh, itu tinggalkan kayak gitu. Maka yakini, kita lihat aja kelihatan tuh Bun, oh nasinya putih kagak belang kan gitu ya, insya Allah halal gitu ya, apa yang kita sudah sudah kebiasaan kita. Yang kedua, kalau kita udah kita konsumsi, kita gunakan, kasihan banget gitu yang dalam perut ini ntar jadi haram gitu. Dan malah Islam mengajarkan kenapa sih ada doa sebelum makan, ada doa setelah makan, ada doa yang lain sebelum dan sesudah, agar kita terhindar dari keraguan itu Bun. Bahasa simpel gini, ya Allah saya nggak tahu memang ini makanan dari mana, tapi Engkau yang maha tahu. Saya yakin apabila saya sudah berlindung kepada Engkau, ini bahasa simpelnya Engkau yang melindungi saya gitu. Sudah dengan hikmahnya sebelum makan dan habis makan ya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon perlindungan atau penjagaan dari Allah. Jadi apabila kita udah dikonsumsi sudah lewat mungkin sehari 2 hari atau lebih lah, maka jadi haram. Kalau masih ragu-ragu jadi haram di dalam perut. Maka sudah tinggalkan saja keraguan itu, kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita yakin saja apa yang kita terima, bahwa pasti memberikan atau membuatnya itu dengan penuh rasa cinta dan bersih ya, dan higienis gitu kan. Jadi kita maka punya perasaannya positif aja bahwa itu halal gitu ya. Baik mitra Jalan Siar, silakan aja yang mau bertanya di 08-186-1003. Lalu Gus, apa saja sih yang bisa kita lakukan ya agar terhindar dari rasa keraguan-raguan itu? Karena keraguan-raguan itu kan hampir setiap orang pasti mengalami hal seperti itu, dan kita harus tidak selalu punya perasaan-perasaan ragu, apalagi yang berkaitan dengan pemberian yang katakanlah bisa dikonsumsi. Ini bagaimana nih Gus agar terhindar dari rasa ragu-raguan itu? Baik, apabila kita ingin terhindar dari keraguan itu, maka terapi hati kita, pikiran kita, ya minimal itulah hati dan pikiran. Biasa bersangka baik dengan orang, bersangka atau bahasa Islamnya husnuzon, bersangka baik dengan orang. Jadi bahasa simpel gini Bun, mata ini kan bisa jahat bisa baik. Niat orang nih, maaf pakainya begini compang-camping ini, udah itu mulut ikut kerjasama, lemes tuh, iya tuh kan gitu. Udah kalau mata sudah salah nilai, mulut salah bicara, pasti pikiran salah berpikir lah ya, salah kaprah jadinya. Nah ini yang kita biasain. Jadi apa yang kita lihat, oh ini di depan saya dia mungkin anak marginal, makanya begini, ya Allah apa ini makhluk Engkau ya Allah. Jadi ketika kita memandangnya positif, pasti ujungnya jadi doa, dan kita nggak pernah remehin itu orang gitu. Tapi kalau kita memandang seorang biasanya itu tadi salah sangka mulu gitu ya, maka jangankan ketika memandang, jadi mandang itu pertama sudah diremehkan, pasti lisan kita hina, ih najis banget ya, ih jorok kan gitu. Nah lebih baiknya gitu, ya Allah ini makhluk Engkau, sayangi mereka ya Allah, dampingi mereka. Nah jadi kita biasain sehingga keraguan-keraguan itu ya tetap ada, karena kan bahasa keraguan itu kan bahasa sifat manusiawi ya. Jadi tapi minimal itu lebih kecil Bun tingkat keraguan kita, karena kita sering percaya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama yang kedua, kita sering berlindung kepada Allah. Apalagi kalau udah kita yakin kita suka berlindung kepada Allah, maka ketika kita sudah bilang ya Allah saya berlindung kepada Engkau, bahasa pendeknya begitu, udah kita yakin Bun. Jadi nggak ada was-was lagi, nggak ada apa-apa lagi, udah karena dibiasakan. Jadi apapun nggak mungkin gitu ya bahasanya
orang biasanya ragu, tiba-tiba saya percaya Bu, bohong. Maka dibiasakan, jadi orang baik itu karena biasa, orang jahat itu sebenarnya karena biasa juga. Biasa juga ya. Iya. Dia sebut prasangka buruk ya. Iya. Jadi negatif Jadi kebiasaan. Ya, baik Gus, baik sekali ternyata ya. Ini bagaimana kita bisa melakukan agar terhindar dari keraguan-keraguan tadi? Tadi Gus bilang terapi hati. Betul. Nah, terapi hati itu bisa berprasangka baik dan dibiasakan untuk menilai baik pada setiap pemberian orang atau pada apa yang kita lihat dari orang tersebut ya. Jadi otomatis kalaupun misalnya ini menjadi obat, misalnya itu sebenarnya adalah sedikit yang kurang halal misalnya, tapi karena kita Muslim diawali dengan Bismillah, maka Allah akan menolongnya dan itu akan kita terhindar dari hal-hal yang seharusnya terjadi tapi nggak terjadi, misalnya haram tadi ya, jadi halal gitu ya. Saya komain dulu Bun, saya potong. Apalagi gini Bun, kita mungkin Bunda atau mitra suka mendengar ada seorang ulama itu ada yang mau jahilin, diracunin Ya, Masya Allah. tapi ini ulama memang biasanya itu husnuzon, ya bersangka baik dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ulama nggak jadi bahasanya mati, mungkin nggak jadi mati Bun, sampai yang racunin bingung kan, udah kita racunin dan racun terbaik nih kan gitu ya, kok nggak mati ya? Karena dia sering suka biasanya itu husnuzon kepada Allah, kepada makhluknya Allah. Yang kedua berlindung, dia memang ya Allah, bahasa simpel gini, ya Allah saya nggak punya kemampuan ya Allah gitu. Ya kalau bukan engkau ya siapa gitu kan, bahasa simpel gitu. Dua itu faktor itu. Ada ulama yang mungkin diracun ataupun mau dibunuh dan lain sebagainya, tapi karena dia husnuzon, dia bersangka baik dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu didampingi dan dijaga oleh Allah. Itulah keistimewaan. Nyambung lagi dengan pembahasan yang lalu, kita selalu bawa Allah, ya, selalu kita sebut Allah, selalu kita libatkan Allah. Itulah biar apa? Kita kan kutipannya begini, kita makhluk ini nggak punya daya. Nah, takutnya ketika kita meleng Bun, ada yang zolim sama kita. Tapi kalau kita biasa husnuzon yang kita jalanin dan kita suka memang berlindung kepada Allah, selalu berlindung kepada Allah, insya Allah kita baik-baik aja gitu. Maksudnya yang insya Allah nggak dizolimin orang gitu. Karena Allah maha kasih, lagi maha penyayang lah simpelnya gitu. Intinya kita punya Allah aja, yakin begitu, pasti Allah akan melindungi kita. Ya, jadi keraguan-keraguan itu mesti dihilangkan. Betul. Ya. Apalagi kalau kita terbiasa dengan apapun itu yang kita lakukan itu diawali dengan basmalah ya. Betul. Wah, luar biasanya. Baik, Gus, sebelum Gus meninggalkan ruang siar, saya yakin bahwa Gus selalu banyak sekali schedule yang harus dijalankan, makanya membagi waktu ke sana kemari yang penting di sini masih terisi ya dengan pengajian pada maghrib ini. Nah, Gus, satu aja, apa yang dimaksud dengan keraguan-keraguan sih menurut Islam? Baik, keraguan itu bahasanya kan gini, ada keraguan, ada kepercayaan. Kalau sifatnya orang manusia biasa itu banyak keraguan Bun. Sifatnya orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, dia maka mudah percaya. Tapi jangan mudah percaya. Ada bahasa keseharian itu harus Bun. Suujon nggak boleh, khawatir boleh. Maksudnya hati-hati boleh. Hati-hati boleh. Simpel begini Bun. Ada orang bilangin, Bun, ke bawah Gi. Emang apa? Dipanggil Pak ini. Tapi kita ragu nih Bun. Daripada ragu terus diem aja, bahaya nih. Nah, kita bener dipanggil Bun, masalah kan. Udah dengan hati kita turun, hati-hatinya apa? Takut kita diresein orang, takut kita dikerjain orang, tetap hati-hati kita samperin dan posisikan nggak baperan lah, atau nggak gampang kecewa dengan si fulan tadi yang dan mungkin kita dikerjain mungkin ya, tapi kan kita yang udah biasa aja gitu. Jadi ini lebih enak daripada kita ragunya udah ada, khawatirnya nggak ada, ikhlasnya nggak ada, jadi marah-marah lu kurang ajar lu ya. Nah jadinya kan ya urat naik,
pusing nambah kan dan sebagainya. Jadi apa namanya keraguan adalah lawannya daripada iman. Iman itu kan percaya artinya. Jadi orang Islam itu lebih dominan harus percaya, harus iman ya, bukan percaya doang, tapi iman. Contohnya begini Bun, kenapa sih orang Islam itu harus memandang baik kepada seluruh makhluk Allah, seluruh ya, bukan dipilih-pilih Bun, oh orang kaya aja nih gitu ya, ini anak pejabat aja dia, enggak, semuanya, siapapun baik orang atas ataupun orang bawah. Kita husnuzon, kita sayangi mereka, pandanglah dengan cinta. Karena apa? Karena iman itu Bun. Nah, kenapa ada kalimat menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta ini? Yang menjadi rahmat itu butuh di awalnya adalah iman. Orang kalau udah punya iman, dia baik tuh Bun. Ya Allah Bunda, misalkan begini, Bunda sehat. Jadi nggak ada tuh seuzon ataupun urat-urat dalam hati, nggak ada. Jadi dia positif aja yang dia lakuin. Jadi keraguan-keraguan itu sifat manusia, sifat iblis yang ada di manusia. Nah, kalau keraguannya tingkatnya tinggi atau terus bertambah, ya kita jauh Bun sama Allah. Karena itu kan sifatnya iblis yang ada di manusia. Kalau sifat iblis selalu tumbuh daripada kita, maka keimanan itu luntur. Keimanan itu luntur, petunjuk dari Allah kagak ada. Terus sama orang gedeknya, udah gedek dibenci orang juga lagi kan gitu. Maka ya kita intinya kita beriman kepada Allah. Kenapa beriman kepada Allah? Beriman kepada hari akhir. Konsepnya simpel, kita pandang sesuatu itu dengan positif atau husnuzon. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah. Bukan berarti begini, kita positif, kita husnuzon mulu. Ya enggak, tetap ada khawatir. Jadi bener gak ya? Itu boleh tuh. Itu kan ada keraguan tuh Bun. Itu boleh tuh. Tapi harus konfirmasi. Bunda tadi di bawah ya? Iya. Benar Bunda dipanggil. Emang apa? Saya juga tadi dipanggil. Ya coba aja. Ini kan konfirmasi Bun. Apa namanya, hati-hati ya, khawatir. Oh yaudah Bun, coba. Ini kan lebih baik daripada saya nanya Bunda kagak. Terus bohong lo, kan gitu ya. Jadi nah kan yang ngasih tahu sebenarnya enak aja Bunda Fitri dipanggil kan begitu misalkan. Nah ini lebih baik konfirmasi atau bahasa Islam itu tabayin, klarifikasi Bun. Misalkan gini, kenapa sih ada orang berantem ataupun ada omongan padahal dia nggak ngomong, singkat cerita cekcok nih Bun. Maka dia harus ketemu dan konfirmasi, harus ada tabayun itu. Bun, kemarin Bunda memang dengar begini, katanya saya ngomong ya? Iya. Nah, enggak Bun, coba saksinya Bang. Nah, sehingga ada konfirmasi, ada tabayun, ada klarifikasi begini, insya Allah jadi baik. Jadi keraguan itu pasti ada, cuman harus kita positive thinking atau husnuzon dan kita berdoa kepada Allah, dan kita tetap menggunakan keraguan itu harus kerjasama dengan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik mitra Jalan Siar, topik yang sangat singkat tapi sangat berarti bagi saya karena ini bisa diterapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Karena kita selalu, kalau saya sendiri selalu merasa kurang bahwa dengan kajian Gus Edward ini, maka sedikit demi sedikit walaupun sebiji jagung ibaratnya ilmu kita bertambah ya. Jadi pribadi kita, kepribadian kita dan kita untuk membaur bersama masyarakat akan bisa diterapkan. Baik Gus Edward, sebelum meninggalkan ruang siar mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan. Baik, mitra di mana saja Anda berada, mari kita jalani hidup ini. Saya juga sama, masih ada keraguan, saya juga masih ada bimbang, dilema dan lain sebagainya. Tapi dalam Islam selalu diajarkan pasti ada solusinya, dan pasti Allah enggak menguji kita di luar keterbatasan kita. Dan Allah pasti nolong kita. Intinya apa? Kita cari solusi. Ada Bunda Fitri nih, Bunda Fitri orang tua Bunda kan lebih paham mungkin, lebih udah ngalamin kayak gini bagaimana. Kalau ini Bunda Fitri belum ketemu, ayo kita nanya yang lain. Cuman harus nanya sama orang yang pas. Jangan nanya yang sekiranya merecokin atau menambah beban buat kita. Nambah-nambahin. Jadi kita harus lihat juga ya, bukan seujud ya, tapi kita hati-hati. Jadi sifat hati-hati dan Islam itu kudu mesti ya. Terus ketika udah seperti itu,
insya Allah keraguan itu walaupun masih ada, tapi keraguan itu menjadi positif, bukan keraguan yang dibenci oleh Allah. Karena keraguan ini kalau terus bertambah, ini sifat iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keraguan kita terus kita jalani dengan iman, dengan baik, memaklumi Allah, dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah keraguan ini menjadi jalan positif karena ada petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mari mitra-mitra kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.